Assalamualaikum sobat konspirator, balik lagi sama gua Adi Konspirator. Mohon maaf sebelumnya, untuk beberapa hari ini gua nggak upload video dikarenakan ya agak nggak enak badan, sariawan, sakit gigi. Waduh, buat ngomong juga susah banget ya. Oke, kali ini gua bakalan bikin konten tentang ilmuwan lagi. Seperti biasa kita bikin konten tentang ilmuwan. Seperti yang kita tahu, ilmuwan adalah orang yang cerdas atau orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata orang normal. Betul kan? Tapi, apa kita pernah berpikir kalau ilmuwan itu bukan berasal ilmuwan dari masa lalu ya? Ilmuwan dari masa lalu itu, ilmuwan zaman dulu itu bukan berasal dari masa lalu, tapi berasal dari masa depan yang lahir di masa lalu. Maksudnya gini, jadi orang tersebut aslinya adalah orang dari masa depan, seperti sekarang nih, era modern, tapi dia tuh lahir di masa lalu. Pernah gak mikir kayak gitu? Mari kita simak pembahasannya. Teknologi yang ada di zaman sekarang adalah hasil kerja keras dari ilmuwan zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara estafet. Contohnya seperti ini. Kita semua tahu kalau Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Nah, telepon itu diwariskan ke ilmuwan lain untuk teliti dan dikembangkan hingga sekarang secara estafet. Sehingga apa? Kita mengenalnya era smartphone, yaitu era telepon pintar yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan membantu kita dalam berkomunikasi dan sebagainya. Itu telepon sekarang. Ada lagi, semua orang pasti tahu kalau Thomas Alva Edison adalah orang yang menemukan lampu. Orang pertama kali yang menemukan lampu dan menciptakan lampu. Nah, lampu itu dikembangkan oleh ilmuwan lain dan sampai era sekarang, sehingga menjadi banyak variasi-variasi lampunya. Bukan hanya lampu untuk penerangan rumah saja, tapi untuk berbagai keperluan. Contoh lainnya adalah Michael Faraday, juga dikenal sebagai bapak listrik dunia. Karena apa? Karena beliau ini bisa menciptakan dan membuat listrik menjadi berguna di kehidupan sehari-hari seperti sekarang. Ada lagi Einstein. Einstein itu menemukan relativitas khusus yang dikembangkan hingga saat ini dan masih diteliti hingga saat ini. Bahkan GPS, penunjuk arah di HP kita itu adalah hasil karya dari teori relativitas Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu beneran lahir di masa lalu? Tentunya benar, tapi ada teori konspirasi kalau mereka itu sebenarnya orang dari masa depan yang lahir di masa lalu. Karena jika aja mereka lahir di zaman sekarang, maka teknologi-teknologi canggih akan semakin berkembang semakin pesat. Kenapa bisa begitu? Ya karena zaman sekarang banyak ya orang berduit yang pengen menginvestasikan hartanya ke bidang teknologi dan juga bahan-bahan material untuk membuat alat canggih itu udah banyak di zaman sekarang. Bisa aja kalau misalkan Einstein lahir di zaman ini dengan semua ilmu pengetahuan zaman sekarang ya, terus dengan otak-otak
pintar dari Einstein, teori pintar dari Einstein tersebut, bisa aja si Einstein menemukan penemuan baru yang bisa merubah dunia ini. Bisa aja kan, karena saking pinternya, terkenal dengan pinternya kan Einstein itu. Ada lagi nih, dulu ada ilmuwan yang jadi si ilmuwan ini nih dianggap orang dari masa depan yang lahir dari masa lalu. Ini khusus ya, ilmuwan satu ini ya. Ada sebuah konspirasi kalau dia hampir menciptakan teknologi alat pemancar listrik tanpa kabel. Jadi ada towernya, terus mancarin listrik tanpa kabel. Kalau sekarang kan listrik harus pakai kabel kan. Si ilmuwan ini menciptakan listrik tanpa kabel biar bisa disalurin ke semua wilayah. Ada lagi penemuannya, yaitu dia bisa menciptakan alat pemicu gempa. Jadi seperti sekarang nggak ada gempa, dia bisa menciptakan pemicu gempa tersebut. Aneh kan? Ada satu lagi konspirasi yang paling liar, yaitu dia hampir menemukan mesin waktu. Ya, mesin waktu bisa pergi ke masa depan dan pergi ke masa lalu. Hampir. Ilmuwan tersebut bernama Nikola Tesla, seorang jenius yang pernah hidup di dunia ini. Bahkan remote yang lu pakai, remote HP, remote AC, dan remote apapun yang lu pakai itu hasil temuannya. Ada sebuah cerita tentang remote, awal penemuan remote. Jadi pada tahun 1898 si Tesla ini menemukan remote dan mendemonstrasikan ke sebuah kota di Amerika kalau nggak salah. Terus dia ke sebuah pameran pokoknya ke gedung lah. Dia menunjukkan penemuannya dalam bentuk sebuah kapal laut tuh, tapi kapal laut mainan. Dan dalam proses demonstrasinya, si penonton heran kenapa kapal tersebut menuruti perintah si Tesla. Dia bertanya sama si Tesla, ini apa? Kenapa bisa nurut kayak gitu? Kenapa bisa dikendalikan? Si Tesla menjawab, ini adalah remote hasil temuan saya. Si penonton tersebut yang ada di situ malah berkata seperti ini, kamu adalah penyihir. Coba digituin sama penonton lagi demonstrasi tentang remote, malah diejek penyihir. Ada satu lagi kisah tentang Tesla ini, yaitu suatu ketika dia pengen buat proyek, tapi dia nggak punya dana untuk itu. Dia nggak punya duit untuk mengembangkan proyeknya. Jadi dia nyari investor. Selang beberapa saat ada investor yang mau. Nah, namanya JP Morgan. Si JP Morgan itu udah dijelasin sama Tesla kalau si Tesla itu pengen buat proyek listrik atau tower listrik yang menyalurkan listrik ke semua wilayah tanpa kabel dan dibagikan gratis ke semua rakyat. Jadi semua rakyat itu bisa menikmati listrik secara gratis, gak usah bayar ke pemerintah. Tapi si JP Morgan ini ngomong, iya itu mah nanti aja. Ini sekarang punya saya aja dulu. Saya pengen ini. Jadi si JP Morgan itu pengen si Tesla bikin radio transmitter kalau nggak salah tuh. Selang beberapa waktu kemudian, ternyata apa yang dipengen Morgan itu gak dikabulin sama si Tesla. Jadi si Tesla itu pengen
tetap kekeh ke proyeknya, yaitu tadi pengen buat alat pemancar listrik tanpa kabel. Dan pas beberapa waktu kemudian si Morgan itu mengunjungi proyeknya. Dia nanya ke Tesla, Tesla, ini punya saya, proyek saya sampai jadinya sampai kapan? Perkembangannya gimana? Si Tesla jawab, maaf Pak, proyek yang Bapak bicarakan nanti dulu. Jadi ini saya dulu proyeknya yang udah saya bicarakan sama Bapak. Sontak mendengar itu, JP Morgan mencabut semua investasinya dan dia nggak mau menyalurkan dananya lagi ke Tesla. Sampai sekarang tower yang udah dibikin Tesla itu ada, entah itu dijual apa disita pemerintah, itu pokoknya ada towernya. Bayangkan jika kita berandai-andai, jika JP Morgan itu menyetujui proyek yang Tesla bicarakan, akan sangat mungkin sekarang kita bisa menikmati listrik tanpa kabel gratis tanpa pungutan dari pemerintah. Tapi pemerintah juga gak mau rugi dong. Jadi semua investor gak mau lagi menyalurkan dananya ke Tesla, dan juga pemerintah gak mau dukung. Karena apa? Karena proyeknya itu membahayakan bisnis mereka. Kalau sampai kejadian ada alat pemancar listrik tanpa kabel dan disediakan gratis, maka pemerintah bisa bangkrut, gak ada pemasukan. Jadi seperti itu ceritanya. Ada lagi penemuan Tesla yang paling fenomenal, yaitu si Tesla ini pernah buat alat untuk pemicu gempa. Ya seperti yang gue bicarakan tadi, kita seperti ini gak gempa, lagi tenang-tenang aja. Dia tuh punya alatnya biar hari ini misal lagi tenang jadi gempa gede, dia bisa buatnya. Itu ada konspirasi temuannya ya. Ada lagi salah satu penemuannya yang fenomenal juga, yaitu dia itu hampir menemukan mesin waktu, tapi keburu dia meninggal dalam proses menciptakan mesin waktu. Bayangkan jika dia belum meninggal dan sudah menyelesaikan alat untuk membuat mesin waktunya, mungkin kita bisa menikmati perjalanan waktu yang dihayal-hayalkan oleh manusia zaman sekarang. Tapi itu adalah takdir Tuhan. Dia meninggal dulu, alat mesin waktunya belum selesai dan gak ada orang yang bisa meneruskannya. Terlepas dari itu, kita ada beruntung dan ada gak beruntungnya. Beruntungnya alat mesin waktu itu gak tercipta. Bayangkan kalau alat mesin waktu itu tercipta, mungkin orang-orang jahat akan memanfaatkannya untuk kejahatan mereka. Gua Adi Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya.